Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ayol ikhwah, 25 hari Ramadan telah kita jalani. Hari yang ke-26 kita sedang berada di atas jalan itu. Malam hari nanti berarti masuk pada malam ke-27. Tentunya supaya semakin semangat buat kita semuanya, karena potensi turunnya Lailatul Qadar itu di 27, walaupun turunnya di tempat di waktu yang berbeda-beda, karena pernah juga di malam yang ke-21 dengan mimpinya Nabi SAW dituruni Lailatul Qadar pada kondisi yang hujan, kenyataannya hujan betul. Maka dengan fadilah yang besar orang semangat mencari dan merasa mendapatkannya, karena dia telah ada usaha dan ada tanda, ada gejala. Itu tentunya akan semakin membanggakan. Kebanggaan itu muncul dari hati, dan semoga kebanggaan yang ada itu karena satu bentuk tumbuhnya iman. Iman itu memang berada di dalam hati manusia. Memang pada tubuh manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Bila segumpal darah itu buruk, buruk semuanya. Apa segumpal darah itu? Jawabnya hati. Maka bila kita merasa senang, tentram, bahagia, optimis, maka ini menunjukkan hati bersemayam kepadanya iman. Ini merupakan kebahagiaan yang sangat besar, dan tidak ada kebahagiaan yang paling baik kecuali tumbuh di dalam hati keimanan yang kokoh. Ini perkara yang paling penting. Maka daripada itu, Ramadan yang kita jalani, dari puasa yang ada, yang dipuasakan jangan sebatas zahirnya, hanya mempuasakan mata, hanya mempuasakan hidung, hanya mempuasakan mulut, hanya mempuasakan tangan, hanya mempuasakan perut, hanya mempuasakan kaki. Kalau yang kita puasakan hanya sebatas lahir seperti itu, banyak yang bisa berpuasa. Bukan sebatas mukmin, orang kafir, karena mereka tahu fadilah dari puasa, Sabtu Ahad mereka libur, mereka isi puasa. Bahkan ayam pun juga banyak dipuasakan. Lihat teori orang mau memberikan semisal vaksin, dilewatkan minuman, maka ayamnya dipuasakan ketika haus, dan sudah cari-cari minuman, ketika disuguhkan minuman walaupun semisal pahit akan lahap, karena memang didorong oleh kebutuhan. Maknanya apa? Yang kita puasakan jangan sebatas zahir saja. Yang kayak begitu orang kafir banyak, hewan juga banyak. Emangnya mukmin sama dengan orang kafir? Apalagi disamakan dengan hewan? Kan enggak. Ingat apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala, target dari puasa la'alakum tattaqun, supaya kamu itu takwa. Takwa itu di hati, bisa untuk menghasilkan ke dalam dadanya. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, harus menjadi target kita semuanya. Takwa itu harus membuahkan ke dalam hati adanya ketakwaan itu betul-betul. Lalu bagaimana kita ngecek hati kita bersemayam padanya takwa? Selesai Ramadan, iman kita nanti akan semakin bagus. Makanya kita wajib untuk melihat kronologinya. Bila kronologinya itu bisa dipantau, nanti dilihat grafiknya. Nah begitu.
Gimana itu kronologinya? Pertama, start dari puasa dulu, pendorong kita berpuasa itu apa? Bila karena iman itu memang rukun Islam, dikerjakan mengharapkan pahala, sehingga ngarep sekali. Sebagaimana seorang sahabat di medan peperangan, saking terfikir dengan surga, dia katakan, saya cium aroma surga di lembah ini. Tidak sampai menghabiskan apa yang makan, segera diletakkan, terjun gak berapa lama syahid. Ini pendorong yang sangat utama. Tanda iman seperti itu. Puasa dulu, yang kita berserta dengannya apa kira-kira? Ini wajib kita cek. Yang kedua, selama kita berpuasa, apakah semua syarat rukun penyempurnaan sudah kita kerjakan dengan penuh sukarela? Ada perubahan drastis di dalam kehidupan kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerja dijamin halal, terkontrol makan, akhirnya kita memperbanyak sedekah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita buka kitab sebagai tempat perbincangan kita, sedang banyak berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan jiwanya. Sudahkah itu semua kita kerjakan? Demikian kita bergaul, semakin baguskah pergaulan kita? Dan memperbanyak derma, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan Allah akan menyayangi hambanya selagi hamba itu menyayangi kepada saudaranya. Dengan puasa akan terasa bagaimana orang yang susah, orang yang miskin, orang yang kelaparan. Ketika kita memberi, bisakah tumbuh rasa bahagia, ternyuh haru sampai bercucur air mata? Karena memberi itu akan melunakkan hati. Apalagi pada kondisi virus corona, banyak sumbangan-sumbangan. Mampukah kita nyumbang? Bila kita belum mampu, ketika kita lihat orang itu nyumbang, tertarikkah? Atau kita semakin kikir, "Mbok yo aku juga diparingi," apakah begitu? Apa kita akan mengucurkan? Itu gejala keimanan, tumbuh jiwa yang luar biasa. Demikian juga ketika dipancing dengan Lailatul Qadar, kita sambutkah? Memperbanyak beribadah? Andaikan kita tidur yang terpaksa ngantuk saja supaya kita nanti fresh bugar kembali supaya memperbijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan butuh kita lihat sebagai bentuk tumbuh keimanan kita. Di balik kita juga wajib sadar, mendekati Ramadan orang mengadakan sesuatu yang berpotensi kepada hura-hura dengan meramaikan tempat belanja, entah namanya pasar, supermarket, mall, atau di seperti itu tempat belanja untuk melakukan hari raya. Itu berpotensi yang bisa luar dari kontrol. Apakah kita menyiapkan secukupnya atau memang itu kita jadikan tujuan? Yang lebih penting lagi, nanti ketika Ramadan telah habis, dampak dari apa yang telah kita berlatih, mampukah kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hari raya, hari orang kembali kepada makan, mampukah kita tetap mampu mengendalikan perut kita? Puasa bobotnya tinggal 50, hari raya jadi 60. Wah, emangnya kita tuh pelembungan, sebul. Nabi Adam dulu alaihissalam itu bisa terganggu oleh godaan itu lewat makan. Idul Fitri di balik kesenangan itu ada ujian makan. Makanya ada puasa Syawal 6 hari. Ini sebagai pengontrol kepada kita semuanya. Kita wajib ingat, setelah kita melihat kronologi yang ada, kita nanti harus melihat grafiknya. Ketika Ramadan nanti akan tampak naik. Selesai Ramadan, bisakah kita bertahan? Setidaknya tetap saja landai di dalam kebaikan atau malah turun gratis. Kalau gitu, gimana cara menjaga keimanan kita? Satu,
selesai Ramadan kita sedang memegang amanat tak untuk bekal ke depan kematian yang sedang kita hadapi. Pegang dengan baik. Yang kedua, supaya tradisi Ramadan kita jadikan hiasan kita di dalam kehidupan kita ke depan. Makanya ketika sudah mulai pulih puasa, segera puasa 6 hari. Masih ada waktu, silakan puasa sunnah yang lain. Kedermawanan tetap dijaga, masjid tetap makmurkan, perbincangan kepada Allah SWT dengan kita baca ayatnya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu kita wajib memahami, dan pembahasan kita tutup dengan untaian doa yang dilantunkan Nabi SAW supaya kita istiqomah dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk bisa zikir, syukur, bisa membagusi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan saya di dalam ketaatan kepadamu. Tentunya kita semua berdoa dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita semuanya. Karena dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika selesai dari berkarya berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal yang kami kerjakan, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Terimalah tobat kami karena Engkau Maha menerima tobat. Bila itu diterima oleh Allah, dikaukan pada hati kita, keterman akan terasa, amal akan menjadi standar ke depan. Ini tanda-tanda ketika orang itu selesai Ramadan imannya semakin baik. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.